Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari bab 4 yaitu menentukan masalah humas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Vita Lestari Arsyad, yang kedua ada Yahya Syahrain Ibrahim, yang ketiga ada Nurfatia Rahman, dan yang keempat ada Sri Febi Lasanuddin. Materi pertama akan dibacakan oleh Sri Febi Lasanuddin. Kepada Febi dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu menentukan masalah humas. Organisasi atau perusahaan dalam bentuknya yang paling maju saat ini sudah menggunakan humas sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga humas sering juga disebut sebagai suatu kegiatan untuk memecahkan masalah. Humas juga dibutuhkan dalam hal perusahaan bersangkutan hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental. Dalam upaya memecahkan masalah ini, praktisi humas harus mendasarkan pekerjaannya dengan menggunakan riset atau penelitian. Praktisi humas menggunakan teori-teori komunikasi yang ada untuk mengolah data-data sehingga menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya, fungsi manajemen pada humas menghendaki agar setiap perencanaan yang memuat tujuan yang konkret, sehingga pada saat evaluasi nantinya semua kegiatan humas yang direncanakan dapat diukur. Menurut Sutcliffe Centerboom, terdapat 4 langkah pemecahan masalah humas. Yang pertama menentukan masalah, kedua perencanaan dan penyusunan program, ketiga melakukan tindakan dan berkomunikasi, dan yang keempat evaluasi program. Keempat langkah tersebut memiliki fungsi yang sama pentingnya, namun proses harus diawali dengan kegiatan intelijen, yaitu mengumpulkan informasi dan menentukan apa masalahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurfatia Rahman. Isi analisis situasi, faktor internal, faktor eksternal. Melalui penelitian yang dilakukan sebelum merencanakan program kehumasan, dapat diuji ketepatan asumsi mengenai siapa halayak bersangkutan, apa yang mereka ketahui, bagaimana perasaan mereka, bagaimana mereka terlibat atau terpengaruh informasi seperti yang mereka anggap penting, bagaimana mereka menggunakannya, dan bagaimana mereka mendapatkan informasi. Pentingnya upaya memahami keinginan masing-masing halayak terhadap informasi juga didukung oleh teori yang dikemukakan Van Leeuwen mengenai pesan dan seleksi media. Teori tersebut menyebutkan bahwa yang pertama, orang memilih media dan pesan berdasarkan kemampuan rasionalnya dan tujuan pribadinya. Yang kedua, orang akan mengaitkan atau menghubungkan kebutuhan pribadinya dengan pesan yang dipilihnya. Dan yang ketiga, sikap dan tindakan penerima pesan mencerminkan antisipasinya terhadap kepuasan komunikasi di masa datang sekaligus pengalaman masa lalunya. Selanjutnya, proses penelitian. Metode ilmu alam menggunakan 4 tahap dalam melaksanakan penelitian, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan atau permasalahan, yang kedua, menyusun hipotesis, dan yang ketiga, menyusun hipotesis, dan yang keempat, merumuskan teori. Pendekatan ini dikenal sebagai metode hipotesis deduktif. Selanjutnya, penelitian humas. Praktisi humas terkadang harus melakukan sendirinya penelitiannya, namun lebih banyak lagi yang meminta perusahaan atau lembaga riset tertentu untuk melakukan penelitian pada suatu organisasi atau perusahaan. Riset humas dapat menjadi 2 bagian berdasarkan metodenya, yaitu riset formal dan informal. Yang pertama, riset formal seperti penelitian, survei, dan analisis isi adalah riset yang menggunakan metode ilmiah berdasarkan teori-teori yang sudah teruji. Yang kedua, riset informal hanya berdasarkan pengamatan terbatas saja sehingga tidak terlalu ketat menggunakan metode keilmuan sebagai riset formal. Baik, selanjutnya menentukan masalah humas. Dalam menentukan masalah humas, tindakan pertama yang harus dilakukan praktisi humas sebelum menyusun program kerjanya adalah memahami situasi atau masalah yang ada. Sebelum praktisi humas merumuskan program kerjanya, maka ia perlu mengetahui di mana titik awalnya. Yang kedua, penilaian atas suatu masalah dapat diungkapkan dalam bentuk pertanyaan,
masalah yang dirumuskan secara tertulis. Pertanyaan masalah berfungsi untuk menjelaskan masalah bersangkutan. Yang ketiga, upaya untuk menentukan masalah atau situasi yang dihadapi oleh humas dapat dimulai dengan mendengarkan komentar, penilaian, atau keluhan yang dikemukakan oleh pihak eksternal atas pelayanan yang mereka terima dalam hubungannya dengan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, ini adalah riset informal. Yang pertama, kontak personal, informan kunci, diskusi kelompok, dewan penasehat, ombudsman, telepon bebas pulsa, analisis surat, internet, dan laporan lapangan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vita Lestari Arsyad. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Berikutnya ada riset formal. Metode formal atau riset sistematis hanya akan bermanfaat jika peneliti telah dapat menentukan tujuan riset secara jelas. Sebelum menentukan tujuan riset secara jelas, kita menentukan suatu rancangan riset yang akan digunakan terlebih dahulu. Terdapat beberapa metode analisa formal yang dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu analisis data sekunder, survei, observasi, dan analisis isi. Yang pertama, analisis isi data sekunder. Melakukan penelitian atau riset tidak selalu berarti mengumpulkan data sendiri. Langkah pertama dalam melakukan riset formal adalah menggunakan data yang sebelumnya telah diperoleh orang lain, walaupun mungkin dengan tujuan yang berbeda. Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder disebut dengan data sekunder. Yang kedua ada survei. Teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian survei adalah dengan melakukan wawancara langsung dan mengirimkan kuesioner kepada responden. Yang ketiga ada observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera. Dalam hal ini, panca indera digunakan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Dan yang terakhir ada analisis isi. Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Teknik analisis isi pada dasarnya bertujuan untuk membuat analisis dari isi pesan-pesan yang ada dalam dokumen. Analisis isi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya mengukur tingkat kemudahan pemahaman dokumen-dokumen perusahaan, membuat analisis atas tema-tema yang dimuat untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti berita di surat kabar, buku, pidato, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.